welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, belum. Jangan lupa kalian semua. Ya, kurang lebih udah 6 tahun semenjak Bumi Langit Cinematic Universe pertama kali mengumumkan project-project film superhero live actionnya mereka. Jagat Bumi Langit, bangga karya Indonesia. Mulai dari Gundala, Sri Asih, Si Buta dari Gua Hantu, Mandala, Golok Setan, Patriot, dan sebagainya ya. Yang di jilid 1 itu udah terpampang dan semua orang tergila-gila. Gua inget banget masa-masa indah itu, semuanya hype, semuanya penuh dengan optimistik gitu ya. Kalau misalnya akhirnya negara kita juga bisa punya universe superhero milik kita sendiri gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita perhatikan dari bagian kreatifnya gitu. Produser di balik Bumi Langit Cinematic Universe, Joko Anwar, seorang Joko Anwar, track recordnya udah jelas, luar biasa. Kita semua mengagumi karya-karyanya dia. Kita bisa lihat dari pemilihan aktor-aktornya, belum bisa lihat dari konsep art yang diperlihatkan itu kan keren mampus cuy. Gua inget banget ya, 6 tahun yang lalu tuh gue juga ikut nih, sama seperti orang-orang di luar sana, kalian semua tuh yang kayak bangsat ini Bumi Langit udah pasti keren mampus nih ya. Aktor-aktornya Iko Uwais jadi Si Buta dari Gua Hantu, Chico Jericho jadi Godam, Chelsea Islan jadi Tira. Itu kayak aktor-aktornya bertabur bintang. Pevita Pierce jadi Sri Asih. Bahkan sekelas Dian Sastro jadi Dewi Api nih, salah satu main villain. Seketika tuh masa depan begitu indah. Dan sampailah 6 tahun berikutnya berubah, saudara-saudara. Dan diam-diam ternyata ada yang memanfaatkan momentum ini ya. Negara tetangga kita, Malaysia, menciptakan universe superhero saingannya Bumi Langit Universe, saingannya Satya, Dewa Gatot Kaca dan sebagainya. Yang baru satu film udah mereka udah pamit itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang bisa terus dikembangkan karena memang sudah waktunya. Terima kasih subscribe-nya. Terima kasih turn on notifikasinya. Sampai jumpa. Selesai. Ya, udah nggak berani lagi bikin film selanjutnya. Kenapa? Karena gini, memang film-film superhero itu memang sulit sekali dibuat, mahal mampus, budget tuh gila-gilaan. Jadi untuk mendapatkan keuntungan itu ibarat tuh gambling banget lah. Kalau misalnya sukses bisa luar biasa, contohnya kayak Hollywood yang udah lebih sustain. Nah kalau misalnya di lokal kayak film-film Asia masih sangat-sangat sulit. Makanya kayak Korea melakukan Kung Fu Universe dengan serial. Mereka mulai dari serial dulu, nggak berani langsung film dan sebagainya karena itu terlalu besar resikonya. Nah ini yang pengen dilakukan sama negara tetangga kita dalam hal ini adalah Astro Show ya. Mereka bikin sebuah cinematic universe namanya Astro Show Cinematic Universe. Angkat tangan bersatu di sinar tulus. Yang menaungi 3 universe kecil di dalamnya. Yang sebenarnya proyek-proyek itu udah ada. Kalau kalian nggak tahu, sebenarnya mereka tuh udah punya serial kayak namanya High Council. Terus mereka juga udah punya Police Evo trilogi, itu udah film 1, film 2, film 3. Nah, sebenarnya ini proyek-proyek ini nggak berhubungan secara langsung secara cerita. Tapi entah kenapa mungkin memanfaatkan momentum tadi yang seperti udah gue bilang tadi, Astro Show ini memutuskan untuk menggabungkan proyek-proyek mereka sebelumnya untuk menjadi satu universe gitu ya. Ditambah dengan kehadiran Peluang Man ini. Nah ini ya, kali ini bukan cicak lagi, bukan ya, udah berubah sekarang jadi kalong anjing ya. Akulah Jayapati. Banyak yang bilang kalau misalnya ini adalah national identity-nya Malaysia, superhero kebanggaannya Malaysia karena diangkat, diadaptasi dari serial animasi yang udah sangat-sangat terkenal, legendaris yang berjudul sama Peluang Man. Langkah pergerakannya menewaskan musuh yang udah ada sejak 1998. Lu bayang 1998 kita masih kerusuhan, Malaysia bikin film animasi anjing. Dan gak sebentar pula, dari 1998 sampai 2005 dengan total 144 episode. Jadi serial animasi ini bener-bener berlangsung secara lama. Sampai-sampai pas gue cek nih, orang-orang Malaysia yang angkatan 80-an 90-an itu bener-bener nostalgic mampus. Apalagi ketika soundtrack orisinil dari serial animasinya yang dinyanyikan oleh Krisya itu dibawakan kembali dalam format yang lebih modern. Dia bagai seorang pahlawan. Dia bagai seorang pahlawan.
Dan semua orang langsung kayak bahagia setengah mampus, nostalgic mampus. Dan inilah yang sebenarnya kita nggak punya. Inilah sebenarnya kekurangan kita satu-satunya di Bumi Langit Cinematic Universe. Jadi kalau misalnya kalian tanya kenapa Bumi Langit bisa bangkrut, bisa gagal total, bisa bubar kayak gini, padahal secara potensi IP-nya bener-bener kaya banget, udah jelas semuanya, komiknya udah legendaris, komik-komik Bumi. Alasannya sederhana, karena kita nggak punya rasa cinta. Masyarakat kita masih terlalu ada disparitas yang terlalu tinggi gitu. Masih terjadi polarisasi, nggak menjadi satu kesatuan di mana kita semua ngedukung nih Bumi Langit. Bahkan Bumi Langitnya sendiri aja kepecah. Kalau kalian tahu Bumi Langit itu nggak cuma satu men, itu kepecah-pecah. Ada screenplay Bumi Langit yang menaungi bagian filmnya, yaitu di situ dipegang sama Bang Joko Anwar. Tapi ada juga Bumi Langit komik yang dimana ini khusus bagian komiknya, cerita di komik. Dan entah kenapa gue ngerasa dua pihak ini kayak nggak ada satu kesatuan. Lu kalau misalnya lihat DC tuh dulu kayak gitu. Zamannya DC Extended Universe punyanya Zack Snyder. Zack Snyder tuh punya idealis tinggi. Dia punya Project Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder Justice League. Itu udah dibikin trilogi sama dia. Tapi dari segi game, dari segi komik, dari segi penjualan merchandising dan lain-lainnya, itu benar-benar ya udah DC yang lainnya lagi. Jadi benar-benar kepecah. Nah, sekarang yang dilakukan oleh DC adalah James Gunn ketika dia mengambil alih, dia jadi co-CEO di bagian kreatifnya, dia menyatukan semua itu. Lu perhatiin ya, dari serial animasi Creature Commandos, dari komik-komiknya, dari gamenya, bahkan dari film live actionnya, itu semua dijadikan satu cerita, jadi satu kesinambungan, jadi nggak terpecah belah. Nah, itu yang sebenarnya jadi masalah fatal menurut gue di Bumi Langit. Itu baru masalah pertama. Belum masalah kedua, masalah target pasar, dan menurut gue ini yang paling fatalnya lagi sih sebenarnya. Yang dimana ya seperti yang udah gue bilang tadi, masyarakat itu disparitas terlalu tinggi. Jadi antara target pasar pecinta superhero yang kerjaannya tiap hari nonton film-film MCU, film DC gitu ya, dibandingkan masyarakat yang sukanya nonton horor lokal, film-film lokal, film-film drama-drama lokal, ini terjadi perbedaan selera. Dan kedua hal ini tidak bisa dipersatukan. Padahal yang dibutuhkan ketika kita pengen mendapatkan penonton dari Bumi Langit, kita harus mempersatukan itu antara penonton lokal dan penonton yang suka demen superhero. Nah, yang jadi masalah sekarang, penonton lokal nggak mau nonton superhero. Ngapain gue nonton superhero kayak gini, nggak jelas gitu kan. Sedangkan untuk penonton superhero nih yang udah kebiasaan nonton MCU, nonton DC, ngapain gue nonton film kayak Gundala, kayak Sri Asih ini sok-sok cringe banget nih, dibikin sok politik, sok Indonesia, nggak jelas, mending gue nonton yang jelas-jelas aja. Nah, itulah yang terjadi. Kedua segmen ini udah nggak bisa bersatu, nggak bisa crossover pula. Mati lu. Gundala masih ketolong, sutradaranya Bang Joko Anwar, 1 juta penonton masih dapet. Sri Asih di bawah 1.500.000 gitu. Oke, secara pendapatan mungkin kita flop, kita fail, kita rugi mampus, tapi kita masih punya sisa duit. Kita lanjutin lah projectnya. Masa ditinggalin begitu aja? Kita masih punya beberapa project yang berkualitas. Tapi lu masukin film Virgo. Pertama, Zara bermasalah. Kedua, nggak nyambung bos ya. Para pecinta komik Bumi Langit, gua tuh dari dulu fans fanatik Bumi Langit. Dari gua masih SD. Gue inget banget, gue ke Mall Plaza Semanggi dulu tuh masih ada, gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya, toko buku Loak tuh yang jualin komik-komik legendnya Indonesia yang jadul banget tuh, yang udah second begituan lah. Dulu sama bokap gue selalu diajak ke situ, gue selalu beli tuh komiknya Godam lah, komiknya Gundala, komiknya Aquanis. Di saat teman-teman SD gue dulu bacanya manga One Piece anjing ya, manga Naruto, gue bacanya komik Bumi Langit pak dari dulu gitu ya. Nah, orang-orang kayak gue gini ya, ketika ngeliat Virgo, ngapain gue nonton kayak begini, cringe gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah dan dimanfaatkan oleh negara tetangga kita. Sepertinya negara tetangga kita ini belajar dari kesalahan kita ya. Yang dimana mereka udah punya fondasi yang cukup oke gitu. Project-project mereka udah jalan sebelumnya. Sebelum ada Keluang Man Universe yang mereka akan buat dengan beberapa film yang mereka udah umumkan dari daerah-daerah Malaysia. Ada Baling, ada Patani, ada Besut, Kataha dan sebagainya. Tapi mereka nggak rely dari situ aja. Ya mereka memang mengumumkan ya total bakal ada 6 film, 6 project film superhero live action yang mereka akan buat nanti gitu ya. Ya mereka ikutin kayak Marvel Cinematic Universe dengan phase 1, tulisannya fase 1. Oke, tapi mereka nggak rely dari situ. Mereka menggabungkan dengan project yang udah subtle sebelum, yang udah lebih sustain. Ya, mulai dari High Council ya yang udah ada film Kahar, nanti mereka bikin prequelnya lagi judulnya Kudrat 1968. Lu bayangin, yang mungkin di imajinasi liar gua, mungkin mereka ngeset karakter-karakter yang akan menjadi fondasi organisasi kriminal yang mungkin akan
muncul nanti di Keluang Man Universe-nya ini gitu ya. Villain-villain nanti akan muncul di sini, atau misalnya anak-anak muda karena High Council ini berbicara mengenai anak muda, atau misalnya di Police Evo nanti mereka juga bikin Police Evo 4 gitu ya, yang mungkin akan lebih ngeset di bagian organisasi pemerintahnya, mungkin dari sisi polisi dan sebagainya. Barulah di Keluang Man Universe ini dengan film-film seperti Patani, Besut dan Kataha sebagainya, ini ngeset superhero-nya. Jadi sangat-sangat terorganisir dan gak cuma relay dari satu sumber aja. Apalagi mereka menggandeng brand kopi ternama Wonda Coffee. Kita menurut gue ya, sumpah secara konsep art, secara potensi IP, komik-komik kita yang udah lebih subtle dibandingkan serial animasi Keluang Man. Ayo lah. Komik Bumi Langit itu udah keren banget dari dulu, udah keren gitu loh. Cerita kita kaya gitu, villain-villain kita udah jadi gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau diolah dengan baik, kita udah jadi sebenarnya, universe kita udah bagus. Apalagi sumber daya manusianya. Come on man, Malaysia ya, yang populasi penduduknya cuma 30-an juta, kita hampir 10 kali lipatnya. Bisa-bisa kita gagal gitu bikin Bumi Langit. Ada something wrong dan kita harus berbenah ya. Dan kita lihat, belum tentu si Malaysia ini berhasil, belum tentu. Tapi at least dari langkah-langkahnya menurut gua cukup cerdik dengan menggandeng brand. Bahkan Wonda Coffee bisa lihat ketika mereka digandeng sama Keluang Man ini, secara penjualan ada peningkatan yang cukup signifikan. Jadi secara pendapatan gak bergantung sama satu sumber aja gitu ya. Mereka juga nanti dari segi komik, dari segi series, dari segi minuman. Jadi banyak yang bisa direlay, nggak cuma dari film doang. Itu yang jadi masalah. Bumi Langit terlalu mengandalkan film. Komik ya udah ini jalan sendiri gitu loh. Nanti ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, gak bakal selesai ya. Nah itu sedikit gue pengen jelasin kenapa Bumi Langit kita gagal, dan ini akan menjadi sebuah awal permulaan yang baru buat Malaysia, dan mereka baru merilis teaser trailer perdana dari filmnya Keluang Man. Nah ini ikonik karakternya mereka yang, mohon maaf sekali, dari promosi-promosinya sebenarnya gue udah pantau Keluang Man ini sebenarnya udah lama, karena gue penasaran banget sama film superhero Malaysia yang satu ini. Gue tungguin mulu nih teaser-teasernya kapan munculnya anjing ya. Gue udah lihat beberapa promosi sebelumnya, ya so-soan pengen dibuat parodi gitu, dibuat komedi. Ya gue tahu Keluang Man ini memang komedi. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, gue jelasin singkat ya sebelum kita reaction bareng-bareng ya. Jadi buat sekedar gambaran kalian aja, Keluang Man ini sebenarnya nama aslinya adalah Borhan ya. Ini bukan Om Burhan, bukan, beda-beda. Wah Om, kamar dingin sekali. Oh iya dong. Kamu kalau capek kamu istirahat aja. Iya Om. Om, mau ngapain Om? Buka caranya. Ya ini Om Borhan yang adalah pasien rumah sakit jiwa. Ya memang ketika gue pertama kali mendengar cerita ini, luar biasa, dark sekali ya. keren ya. Jadi pasien rumah sakit jiwa yang di siang hari dia nggak bisa kemana-mana karena di rumah sakit jiwa, tapi di malam hari dia diam-diam menjadi Keluang Man. Jadi bisa dibilang si Keluang Man ini adalah orang gila, ini orang tidak waras. Tapi itulah yang membuat karakter Keluang Man ini jadi unik gitu, jadi punya value tersendiri, yang dimana dia selalu melakukan aksi-aksi heroiknya, membela kebenaran dengan keberanian yang dia miliki. Ya meskipun dia nggak punya kekuatan sama kayak Batman ya kan, ini kan parodinya Batman bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau Batman dianugerahi dengan kemampuan otak yang begitu jenius, dengan kekayaan yang begitu melimpah, berbanding terbalik dengan si Keluang Man alias Om Borhan ini, yang dimana dia ini orang sakit jiwa nih, orang nggak waras, tapi justru ketidakwarasannya inilah yang membuat dia berani. Untuk melawan kejahatan, untuk melawan sosok-sosok seperti Badut, Meo the Cat Girl. Bahkan di sini juga ada Jim Gordon versinya si Keluang Man ini, yaitu Inspektur Shahab anjing. Apa lagi dia orangnya? Cuman ya nggak usah lama-lama, gue udah penasaran pengen ngeliat teaser trailernya. Meskipun dari promosinya gue agak cringe dengan dia niru Deadpool lah, dengan lagunya Deadpool, soundtracknya Deadpool, soundtracknya Michael Giacchino The Batman dipakai juga. Gue nggak ngerti kayak arahnya mau kemana ya. Itu yang gue sayangin sebenarnya. Ini kritikan dari gue buat kalian ya, teman-teman gue di Malaysia di luar sana. Tolong kalau bisa disampaikan kepada bagian kreatif di film-film ini, karena menurut gue promosinya
harusnya bisa lebih menekankan identitas dari Keluang Man itu sendiri gitu, dibandingkan harus kita pansos ke superhero yang udah jauh lebih terkenal di Amerika sana gitu, kayak Deadpool, Batman dan sebagainya. Ya kalau Garfield gue ngerti lah, dia parodi, memang komedi, dia bikin poster-poster kayak Dune, Inside Out diparodiin gitu ya. Tapi Garfield gue masih bisa paham. Kalau misalnya Keluang Man ini gue nggak ngerti gitu, kenapa harus lu bikin promosi gitu. Tapi oke lah, yang penting ada teaser trailer, semoga hasilnya memuaskan. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita reaction bareng-bareng. Ini udah gue siapin ya. Nah, akhirnya gue udah nggak sabar. Let's go, the one and only Keluang Man, aka Om Borahan. Let's go. Keluang Man is nothing but a madman. Ya kan, orang gila dia. Yang tengah gila dendam. Sketsanya, oke, ini kostumnya. Kostumnya sih oke sih. Dia langsung tak fikir. Anjing. Pasal konsekuensi. Oh, itu kayaknya si Inspektur Shahab tadi. Gila. He is not a dark knight. He is tuh kan dia. Ya komedi sih. 29 Mei. Bentar lagi sih, cuman anjing bentar banget. Anjing, dari tadi gue cuma bikin video kayak begini, nontonnya cuma 30 detik anjing. Iya, bentar. Iya, dia masih pakai kata The Dark Knight. Memang Keluang Man ini nggak bisa lepas dari Batman nih gitu. Dia kayak seakan-akan terlalu menjadi parodi dari Batman. Padahal lagi-lagi seperti yang udah gue bilang tadi, dia bisa berdiri sendiri kok dengan orang rumah sakit jiwa tadi, pasien rumah sakit jiwa bernama Om Borahan yang baru beraksi di malam. Dia kayak punya value sendiri. Kenapa harus dikait-kaitkan terus dengan Batman gitu loh? Itu yang gue sangat sayangkan sih. Oke, kita ulang lagi deh ya, karena 30 detik. Iya, orang gila kan. Sketsanya ya, ini logonya sih gue lihat bagus ya. Logonya bener-bener dia ngambil akurat dari versi animasinya, tapi dibikin lebih elegan, lebih cakep lah, lebih simplistik, lebih minimalistik gitu ya. Kostumnya sih masih bagusan Gundala. Ya, tapi lagi-lagi komedinya sih menyelamatkan film ini, masih dalam artian karena ada apa ya, bisa dibilang kata-kata komedi ini sebagai genre utama filmnya ya, action komedi. Jadi kayak gue nggak bisa berekspektasi ini akan menjadi super yang serius, yang realistik juga gitu. Mungkin ya terselamatkan dari komedinya itu sih. Ya sama kayak Cicakman juga komedi menyelamatkan. Jadi at least kayak enak untuk ditonton. Kayak kita kan punya Asyapman misalnya Indonesia gitu ya. Ya itu bukan yang kayak sampah mampus juga. Kenapa? Karena komedinya gitu kan. Ya itu sih yang menyelamatkan. Dia bukanlah superhero yang orang pikir oke. CGI-nya dari trailer oke. Memang kostumnya kurang tekstur sih, terlalu polosan gitu ya, kayak terlalu ya udah sekedar karet kayak begitu aja, tapi oke lah. Ya ini bener-bener lu lihat ya. Ya kontainer dari production setnya ini Batman banget ya. Batman Begins kan awal-awal juga begini nih. Ya kan? Gila, terbangnya oke lah. Cara dia terbang sih Oke. Dia dia bener-bener kayak time bomb ya. Lihat ya, dari gue sih kurang suka ya, mohon maaf kostumnya. Tapi lagi-lagi komedinya itu sih, kita harus selalu menekankan kalau misalnya ini komedi gitu, baru nggak terlalu masalah lah. Ya. Itu enjoy apa sih katanya? Keluang Man. Aduh, bentar banget sih ini ya. Ya kita belum bisa nilai terlalu jauh kalau misalnya teasernya juga baru segini doang. Oke, gue nggak tahu ya pendapat kalian bagaimana. Buat kalian dari Malaysia, buat kalian dari Indonesia, gue pengen tahu. Ya gue tahu kita punya rivalitas dengan sejarah yang cukup panjang ya. Jadi buat kalian yang Malaysia jangan kebawa emosi kalau misalnya banyak masyarakat netizen kita yang ngebully film ini kalau trailer kayak begini, karena ya biasalah netizen kita adalah netizen terbarbar di seluruh dunia gitu. Jadi maklumin aja ya, gue sih berharap yang terbaik aja. Semoga komedinya berhasil, yang penting komedi works. Kalau komedinya works semuanya akan termaafkan lah. Ya namanya juga komedi gitu, tapi yang penting plotnya juga jangan yang terlalu receh juga ya. Gue juga berharap expect lebih juga sih dari Keluang Man ini, apalagi ada universe-nya. Ya lu tahu sendiri mereka punya Bobo Boy, mereka punya Agent Ali. Jadi secara
film-film action mereka jauh lebih didukung lah gitu ya. Yang itu yang gue sangat-sangat miris. Padahal populasi kita jauh lebih banyak, tapi kita cuma mengandalkan horor sampai mampus tuh horor, makan tuh horor anjing. Oke, gitu aja. Kita jumpa di video berikutnya. Bye semuanya.